Assalamualaikum, selamat sore menjelang petang. Kali ini saya akan mencerita tentang pengalaman yang saya alami ketika zaman sekolah dulu. Sekitar tahun 2000-an, yang dimana saat itu pernah menjadi urban legend di daerah saya. Oke, tapi sebelum lanjut bercerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya saya lebih semangat untuk membuat cerita misteri lainnya. Saat itu jam pelajaran dimulai. Seperti biasanya, para guru mengajar di kelasnya masing-masing. Singkat cerita, pelajaran pun usai. Bunyi waktu istirahat pun tiba. Sebagaimana anak-anak SD, waktu istirahat adalah waktu yang paling dinantikan. Ada yang pergi jajan, ada juga yang bermain. Kebetulan saat kita sedang bermain, ada anak yang bercerita bahwa ada adik kelas kita yang menemukan si sosok Teletubbies berwarna kuning. Hei, kalian tahu tidak? Ada anak kelas 2 yang menemukan Teletubbies. Semua mendadak terdiam. Apakah itu benar? Tanya anak-anak. Ketika itu juga suasana menjadi heboh. Akhirnya, cerita itu cepat menyebar hingga ke setiap kelas. Karena rasa penasaran yang begitu besar, kita akhirnya pergi menanyakan langsung pada adik kelas kita. Setelah menemukannya, sebut saja namanya Sari. Akhirnya, ada yang langsung bertanya, "Sari, apakah kamu benar menemukan Teletubbies?" "Iya kak," jawabnya. "Terus Teletubbiesnya sekarang ada di mana?" "Ada kak, Sari bawa pulang." Mendengar hal itu, kita terdiam dengan rasa tak percaya dan penasaran. Kita kembali bertanya, "Lalu kamu dapat dari mana Teletubbies itu?" "Sari menemukannya waktu bermain di lapangan kak," jawabnya. Sari tak sengaja melihat lalu menangkapnya dan dibawa pulang. Tapi Teletubbies itu ukurannya kecil. Pada akhirnya, suasana kembali gaduh dan kita sepakat untuk mencarinya. Kita semua pergi berbondong-bondong, pergi ke lapangan memastikan kebenaran cerita tersebut. Setelah semua berada di lapangan, kita mulai mencari di mana Teletubbies itu. Ada yang mencari di pinggir lapangan, ada juga yang ke tengah lapangan. Dan terlihat beberapa siswa yang mencari sampai ke sudut lapangan. Padahal kata orang tua dulu, sudut lapangan bola itu cukup angker, bisa membuat bulu kuduk berdiri, apalagi pada malam hari. Bahkan ada cerita dari seorang kakek penebang pohon zaman dulu, ada satu pohon yang tidak bisa ditebang, yaitu pohon yang berada di lapangan bola tersebut. Dan sampai kejadian Teletubbies itu pun masih ada pohon besar yang berumur ratusan tahun, tepat di mana Teletubbies itu ditemukan. Kembali lagi ke cerita misteri Teletubbies. Ketika hampir seluruh siswa berada di sudut lapangan, tiba-tiba dari siswa yang berada di paling ujung terlihat panik dan mulai berlarian. "Ayo lari, lari!" teriak mereka. Kebetulan saya yang berada di barisan paling belakang merasa bingung. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di depan sana? Saya pun bertanya pada mereka. "Ada apa?" tanya saya. "Ada yang melempar batu." "Sudah, ayo cepat lari, nanti terkena batu," jawab mereka. Setelah mendengar hal itu, sontak saya yang berada di barisan paling belakang pun ikut lari. Dengan napas yang terengah-engah, akhirnya saya sampai di pinggir lapangan. Kebetulan bunyi lonceng pelajaran pun berbunyi. Para guru keheranan melihat para siswa berkumpul di lapangan. Lalu para siswa pun disuruh masuk ke kelasnya masing-masing dengan wajah yang ketakutan. Setelah berada di dalam kelas, guru pun bertanya, "Ada apa anak-anak? Kenapa kalian berkumpul di lapangan?" Dan seperti ketakutan. Lalu kami pun bercerita apa yang sudah terjadi, namun Pak Guru tidak mempercayainya. "Sudah anak-anak, jangan percaya hal seperti itu. Lebih baik kalian belajar." Pelajaran pun usai, bel pulang pun berbunyi. Dulu waktu itu, kami hanya berjalan kaki ketika pergi dan pulang sekolah.
karena sekolahnya tidak berada jauh dari rumah kami. Nah, di dalam perjalanan pulang, kami masih membicarakan tentang sosok Teletubbies itu. Dan siapa yang tadi melempar batu? Dit, sebenarnya tadi siapa yang melempar batu? Tanya saya kepada Adit. Karena dialah yang salah satunya berada di barisan depan dekat sudut lapangan. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saja ada batu yang terlempar dari balik pohon. Makanya tadi kita semua panik dan berlarian. Gitu jawab Adit. Apa mungkin ada orang jahil ya? Tanya saya kembali. Entahlah, karena kami juga tidak melihat ada orang. Mungkin benar kata orang tua dulu, bahwa memang di situ cukup angker, gumam saya dalam hati. Nah, tentang Teletubbies itu, kenapa kita tidak ke rumah Sari aja? Katanya kan dia membawanya pulang, kata Gilang menyela dalam obrolan kami. Wah, setuju, sahut kami semua. Akhirnya kita sepakat dan pergi ke rumah Sari. Setibanya di depan rumah Sari, satu persatu anak-anak memanggil, Sari, 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 Sari. Dia pun keluar. Iya, ada apa kak? Kami mau melihat Teletubbies. Katanya kamu bawa pulang. Iya kak, Sari masukkan ke dalam kotak kecil. Tapi sekarang belum dilihat lagi. Kebetulan Sari juga baru datang. Dengan perasaan senang, kita semua sabar menunggu. Bagaimana tidak, rasa penasaran itu akan segera terbayarkan. Beberapa menit kemudian, Sari pun keluar dengan wajah yang sedikit kecewa. Maaf kak, Teletubbiesnya hilang. Padahal tadi pagi Sari kasih makan. Masih ada kak, ungkapnya. Kami semua yang berada di sana tadinya merasa senang, berubah dengan perasaan yang penuh kecewa. Kenapa bisa hilang? Padahal kami sangat ingin melihatnya, ujar kami. Tidak tahu waktu Sari ambil, tadi pintunya sudah kebuka. Semua menghela napas panjang. Akhirnya semua pamit pulang dan pergi ke rumah masing-masing. Karena waktu sudah menjelang petang. Itulah sepenggal kisah yang sudah menjadi urban legend di daerah kami. Beberapa daerah pun mengetahuinya. Dan sampai detik ini pun misteri Teletubbies itu belum terpecahkan. Apakah sosok Teletubbies itu ada atau tidak? Sekian cerita dari kami. Selamat beristirahat. Salam menjelang petang.